Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Rudi Rafisa. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang varian Delta, yaitu penyebab COVID-19 yang saat ini sedang merebak di seluruh Indonesia dan juga dunia ya. Jadi COVID-19 masih tetap betah ya untuk menyebar-nyebar ke manusia. Nah, yang sekarang ini yang dianggap sebagai biang keladinya adalah salah satu varian yang ditemukan di India awalnya di akhir tahun 2020, yang sebenarnya ini pecahan dari varian yang ada itu. Jadi B1617.2. Nah, varian 2 ini yang disebut dengan varian Delta dianggap sebagai salah satu varian of concern. Jadi memang benar-benar menjadi perhatian sekali. Ada 4 varian yang perhatian. Nah, di sini bahwa varian Delta ini sangat-sangat cepat sekali penyebarannya. Ada yang menyatakan dari beberapa pengamatan bahwa dalam waktu kurang lebih 14 detik saja kita bertemu dengan orang yang terinfeksi itu, dia sudah mampu menularkan. Bayangkan. Jadi ada bukti di Cina ya, di Guangzhou, itu seseorang masuk ke toilet, kemudian ada lagi orang lain juga masuk ke toilet situ, dalam waktu di CCTV itu 14 detik. Begitu dia keluar, orang yang keluar tadi itu memang dinyatakan dia terkonfirmasi dan varian Delta yang pertama waktu itu. Dan yang orang baru datang tadi kedua tadi hanya 14 detik. Begitu keluar, dia juga ternyata terinfeksi juga. Dan dia ingatnya adalah terinfeksinya dari situ. Jadi hanya waktu 14 detik, dan itu pun tidak bersamaan, artinya tidak bertemu, berkumpul dan sebagainya, tapi hanya pada suatu saat yang bersamaan aja di ruangan tersebut gitu loh, dan tidak saling kenal. Nah, ini yang perlu harus menjadi concern, makanya disebut sebagai variant of concern. Jadi penularannya sangat cepat sekali. Dan kita lihat ternyata 95% yang terjadi pada kasus di Jakarta tersebut disebabkan oleh varian Delta. Dan kita tahu berapa banyak sudah yang meninggal karena kasus ini. Dan ini pun menjadi suatu perhatian juga. Kenapa? Karena mereka yang sudah dilakukan vaksinasi ternyata masih terkena pada varian ini. Jadi memang agak berbeda ya. Jadi kalau orang-orang merasa bahwa saya sudah vaksin, itu iya betul untuk menjaga, artinya agar kondisi seseorang tersebut tidak terlalu berat kalau memang terinfeksi. Nah, khususnya pada varian Delta ini masih banyak yang terpapar, tapi kita harapkan tidak sampai semakin berat ya. Nah, gimana sih gejala-gejalanya, sama nggak ya sama-sama yang varian sebelumnya? Jadi kalau kita perhatikan bahwa varian sebelumnya seperti varian Kappa, varian Alpha, itu ternyata bahwa agak sedikit perbedaan. Kalau di gejala-gejala awal itu yang lebih dominan sekali memang tetap sama, demam tinggi, kemudian nyeri tenggorokan, sakit tenggorokan, sakit menelan, meradang, merah gitu ya tenggorokannya, kering terasa. Dan jarang ada diikuti dengan pilek gitu ya. Batuknya tuh juga nggak terlalu batuk sekali, cuman lebih demamnya seperti itu, serta sesak napas. Nah, pada varian Delta ini demam masih dominan, hanya demamnya kadang-kadang cuma 3 hari selesai, habis itu cuma kadang meriang-meriang. Kalau orang Banjar bilang tuh radar ya, ladar tuh demam panas tidak, orangnya normal dingin juga enggak, jadi nanggung, anget-anget kuku ya orang bilang ya. Nah, selain itu gejala yang lebih kelihatan lagi adalah gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan seperti mual, muntah-muntah, bahkan diare. Itu lebih dominan pada varian Delta ini. Selain yang biasanya kita adalah tadi sesak napas, terus nyeri tenggorokan, itu malah justru nggak terlalu terlihat itu setelah beberapa hari. Yang awal-awal itu. Dan yang kemudian lagi adalah sakit kepala. Sakit kepala hebat, sakit minumin obat nyeri sakit kepala, berarti sebentar balik lagi. Dan batuk pilek. Nah, jadi dikira influenza biasa, flu biasa. Tapi kalau flu biasa tidak mungkin ya sampai
sakit berat sampai memerlukan oksigen yang besar, sampai memerlukan alat bantu nafas, bahkan sampai terjadi kematian. Terus yang lebih krusial lagi, ada beberapa kasus yang dilaporkan itu nyeri-nyeri sendi semua badan. Seperti kalau dulu kita bilang adalah flu tulang. Bahkan untuk berdiri saja sudah kesakitan. Jadi hanya duduk, diam, kaku semua badan ya. Itu salah satu gejala yang agak khas juga untuk pada kasus varian Delta ini. Terus gejala lainnya, nah gejalanya banyak ya, tetap seperti anosmia, jadi hilangnya penciuman pembawaan jika masih tetap ada. Kalau dilihat bahwa gejalanya pasti nggak ada, semua sama ya. Tapi kita akan memilah-milah bahwa gejala-gejala ini sering memang muncul di rata-rata kasus-kasus penyakit virus. Tapi yang khas-khasnya tadi ya seperti tadi itu yang saya jelaskan. Tapi apakah mungkin orang yang seperti itu pasti? Ya belum tentu juga. Memang harus dibuktikan dengan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab maupun pemeriksaan PCR atau swab ya, antigen. Minimal kita lihat dengan swab antigen positif dengan gejala yang khas, kita sudah menyatakan itu probable kuat sekali atau sangat-sangat memungkinkan dia memang terinfeksi virus COVID. Tapi kalau misalnya swabnya negatif pun belum tentu dia tidak atau terbebas dari COVID tadi, karena khas gejalanya kelihatan. Mungkin kalau mau lebih pengen tahu lagi dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Kalau tidak lawan PCR pun, kalau saya secara pribadi menganggap itu mungkin masih ya, karena khas gejalanya. Dan COVID ini kan kita kenal sebagai penyakit yang berwajah 1000 atau 1000 wajah. Jadi hampir sama dengan penyakit-penyakit lain yang bahkan kita kadang-kadang kok mirip penyakit ini ya, itu. Makanya kenapa beberapa masyarakat itu sering menghujat atau mengasih tahu bahwa wah kita semua di COVID kan. Sebenarnya bukan itu kasusnya. Karena COVID ini kalau misalnya terlambat dan kondisinya memburuk di lab, maka taruhannya nyawa, itu saja. Jadi kalau misalnya tidak mau di COVID kan, tidak mau sebenarnya, wah ini jadi COVID, ya silakan. Nanti kalau terjadi perburukan kan kita juga yang rugi. Itu saja. Nah, lebih baik kita hati-hati, bukan karena apa-apa, karena memang kondisi sekarang masih disebut aja pandemi, semua orang kena. Tidak mau lihat siapapun, mau itu dokter, mau itu presiden, mau itu gubernur, mau itu wali kota, mau itu tukang becak, mau itu penjual warung, mau itu minta-minta. Mungkin yang nggak ada yang orang yang gila ya, orang gila dia nggak sadar, nggak tahu dia sakit tiba-tiba ya. Itu yang mungkin tidak terpikirkan oleh masyarakat. Nah, untuk itu selain gejala tadi masih banyak gejala lain yang artinya kadang ada kadang enggak, seperti pada kondisi di mana seseorang itu gangguan kesadaran misalnya. Nah, itu bisa ada. Tapi bisa juga enggak, bisa juga kan penyakit lain, bisa juga karena komplikasinya. Kemudian yang ringan-ringan lagi yang jarang ada di COVID sebelumnya, ada kayak COVID sebelum sama sudah bukan. Jadi yang sebelum awal-awal COVID itu gejalanya jarang diikuti dengan pilek yang meler. Jadi ingusnya tuh ngocor gitu kayak orang belak biasa itu. Kalau yang varian Delta ini banyak juga, ada juga sampai mampet hidung. Jadi mampet hidung, bukan sesak napas ya, nggak bisa napas karena hidungnya mampet dan meler gitu. Nah, ini juga salah satu gejala yang termasuk cukup baru juga jadinya di kasus ini. Nah, tetap gejala yang sebelumnya ada, tetap masih ada juga. Seperti yang disebut dengan happy hypoxia. Apa itu happy hypoxia? Yaitu di mana orang kekurangan oksigen, artinya harusnya sesak, tapi dia tidak merasa sesak, masih biasa-biasa saja. Begitu diperiksa dengan alat saturasi oksigen, ternyata saturasi oksigennya kurang dari 95. Ya, kalau kurang dari 95%, berarti oksigennya memang kurang di dalam tubuhnya, dan ini disebut dengan hipoksia. Tapi orang itu tidak mengeluh sesak napas, tidak mengeluh gejala. Jadi senang-senang saja seperti biasa. Makanya dibikinlah istilah happy hypoxia. Nah, gejala-gejala lain juga seperti pusing berputar ya, dikira itu mungkin kayak orang bilang vertigo ya.
itu juga bisa menyebabkan itu juga bisa terjadi pada kasus-kasus ini. Jadi kalau misalnya saat ini ada gangguan kesehatan, ada gangguan yang tidak nyaman di tubuh, bukan saya untuk menakut-nakuti atau bukan apa, tapi berpikirlah jangan-jangan ini memang apakah berhubungan dengan COVID atau tidak. Terus lihat lagi, kita terakhir ada kontak nggak kira-kira dengan orang luar, walaupun orang itu tidak bergejala. Saya sudah jelaskan bahwa penularan COVID-19 ini yang varian Delta ini cepat sekali. Cepatnya bagaimana? Ya cepat sekali, begitu kita ketemu dan sebagainya, terus langsung terjadi, terus kemudian mungkin orang itu OTG, orang tanpa gejala, menular dari kita, ya, menularkan ke kita, dan kita pun merasa juga kayaknya enak-enak saja, mungkin ya. Tapi kalau kita bergejala, orang itu ternyata juga tidak bergejala, bisa saja. Nah, yang kita khawatirkan justru OTG ini. Dia menularkan ke orang lain tanpa dia sendiri merasa kalau dia sebagai pembawa virus. Ini mungkin yang masih banyak belum kita pahami, belum kita rasakan di sekitar masyarakat, bahwa kita itu merasa saja sehat. Saya misalnya juga jangan sampai saya juga merasa, oh saya sehat aja gimana mau kesana kemari. Jangan. Ingat, kita juga punya potensi menularkan ke orang lain. Entah dari sentuhan tangan, entah dari baju, pakaian dan sebagainya. Nah, sehingga yang dikhawatirkan itu adalah orang sekitar itu yang berlanjut ke sana. Varian Delta ini bisa saja ada beberapa kasus yang tidak bergejala, tapi dia menular. Dan penularan tadi cepat. Dan kalau memang dia memang kondisi orang itu tidak bagus, maka kondisinya itu cepat sekali drop dan jelek. Saran saya, tetap laksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan varian Delta ini. Dan ingat, salah satu yang bisa kita bantu adalah pada saat kondisi dia itu buruk atau sesak napas, yaitu pemberian oksigen. Sehingga terjadilah krisis-krisis oksigen di beberapa tempat seperti di Jogja, di Jakarta, di Surabaya, bahkan di Kalsel ya. Itu kenapa? Karena orang sesak napas membutuhkan oksigen, sedangkan oksigennya kan rebutan jadinya banyak sekali. Karena yang tertular juga banyak, maka pembuatan oksigen ini jadi suplai oksigen ini menjadi sangat krusial sekali. Nah, untuk itu, untuk mencegah supaya tidak terjadi seperti ini apa? Masing-masing orang menjaga diri untuk tidak menularkan ke orang lain dan untuk supaya tidak tertular dari orang lain. Protokol kesehatan tetap dijalankan, yaitu tetaplah pakai masker pada saat kita keluar bertemu orang lain ya. Dan juga kita harus ingat bahwa masker memang bukan satu-satunya, tapi itulah salah satu usaha kita untuk mencegah. Nah, dengan kita menggunakan masker ini, maka kita mencegah penularan dari luar ke kita, dan kita juga berusaha kalau kita ada, kita tidak menularkan ke orang lain. Betapa bagusnya ya. Saya di sini karena tidak ada orang, jadi saya buka masker. Kalau ada orang lain ya nggak mungkin ya. Dan yang lagi adalah tetap kita harus cuci tangan, karena setiap kita memegang barang-barang yang dari luar yang mungkin kita tidak terkontaminasi dari droplet orang yang membawa virus, maka tangan kita menjadi sumber penularan. Sehingga dengan kita membersihkan tangan dengan menggunakan sabun mengalir atau menggunakan pembersih tangan hand sanitizer, maka kumannya atau virusnya mati sehingga tidak menularkan ke lain lagi. Dan yang paling krusial juga, janganlah berkumpul-kumpul beramai-ramai, ngobrol, mungkin lupa buka masker, dan itu terjadi penularan selanjutnya. Jaga jarak, dan kalau sebisa mungkin tidak keluar rumah. Jadi ya seperlunya apa yang kita kerjakan. Bagi mereka pekerja, silahkan bekerja tetap sesuai dengan protokol kesehatan tadi. Semangat tetap ya, untuk tetap kita sehat. Dan jangan lupa
keluarga selalu menanti, sebaiknya kita tetap menjaga diri kita sendiri agar kita tidak tertular dan tidak menularkan ke keluarga terdekat. Ingat, semua ada di tangan Anda dan kesehatan itu mahal harganya. Dan sekarang apapun yang terjadi, kalau memang sudah terjadi sakit berat dan sebagainya, maka harta itu tidak ada nilainya lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Dr. Rudi Rafisa. Semoga ini bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.